Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya minta maaf semalam enggak bisa hadir ya. Karena qadar Allah pulang Jumatan langsung meriang sampai sore, saya kira bisa, ternyata enggak juga. Saya kabarin Pak Yadi, mohon maaf. Insyaallah ya, sebagai gantinya insyaallah kalau Bapak Ibu berkenan juga enggak apa, besok subuh kita lanjutkan ya. Insyaallah ya Bapak Ibu ya, kita menggantikan yang semalam tidak terlaksana. Insyaallah kita lanjutkan insyaallah di besok subuh dengan tema yang masih sama seperti malam Sabtu. Dan di kali ini Bapak Ibu insyaallah kita lanjutkan hadisnya, hadis yang ketiga dari pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari ya. Nah, sekarang kita masuk pada hadis yang berikut, yakni hadis kita lanjut berikut ya Bapak Ibu ya. Bismillah. Nah, ini hadis bisa dilihat, ini separohnya ya. Nanti separohnya masih ada lagi. Tapi kita usahakan dulu, semoga ini bisa cukup dan saya akan persingkat lagi biar kita bisa memahaminya. Ini separoh dari hadis ketiga ya. Nanti kita ini bisa lihat secara keseluruhan dari separohnya. Ini ada terjemahannya ya, ini terjemahan dari separohnya. Dan kita masuk pada poin yang pertama. Baik, poin yang pertama ini ada periwayat hadis. Ada, saya bacakan. Qala, berkata Imam Bukhari, haddatsana Yahya ibnu Bukair qala haddatsana Al-Laitsu an Uqail an Ibnu Syihab an Urwata an Ibnu Zubair an Aisyata ummul mukminin annaha qalat. Nah, ini dari periwayat hadis ya. Nah, ada di situ Bapak Ibu bisa lihat, ada di situ saya memang sengaja tuliskan, ada nama Ibnu Syihab, periwayat yang bernama Ibnu Syihab ya, ada ya. Ada periwayat bernama Ibnu Syihab. Di sini beliau ini ternyata mempunyai silsilah yang sampai pada bertemu dengan ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketemu ya, kita lihat di sini ada Aminah, ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, itu Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhra bin Kilab. Nah, jadi ternyata kalau kita lihat tadi di atas, nama Ibnu Syihab adalah Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab bin Al-Harith bin Zuhra Al-Faqih bin Kilab. Nah, ketemunya di Kilab. Nanti kalau kita lihat lagi, Kilab Al-Quraisy. Nah, berarti orang Quraisy maksudnya. Ya. Jadi ketemunya di Kilab. Nah, ternyata bukan saja sampai di ibunya. Ternyata bapaknya pun sama. Bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sama Ibnu Syihab, sama ibunya ya, artinya orang tua Rasulullah. Keduanya punya nasab silsilah yang ketemu. Ya. Nah, ini kita lihat ada Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Ketemu ya. Jadi ini berapa generasi nih? Kalau orang sini sebut panggilannya gimana nih? Ketemunya ada kakek buyutnya Kilab ini. Kalau orang sekarang udah turun-temurun begini, saling manggilnya apa? Kalau orang Sulawesi atau orang Bugis, Pak, itu kalau misalnya dari Kilab turun ke Zuhra sampai 1, 2, 3, 4, 5 disebut dengan sepupu 5, sepupu kelima. Istilah orang Sulawesi gitu. Ya, sepupu kelima artinya kakeknya dari generasinya yang kelima itu. Nah, itu maksudnya begitu, sepupu kelima. Nah, jadi kalau di Abdullah ayah Rasulullah menjadi sepupu ke-6.
Ya, gitu. Nah, ini dari segi silsilah salah satu periwayat hadis Ibnu Syihab ya ada di sini ya. Jadi ini menjadi wawasan juga tambahan untuk kita. Baik, yang berikut kita masuk pada redaksi hadisnya. Tadi Aisyah radhiyallahu anha berkata atau qalat awwalu ma budi abihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ru'ya salih fin naum fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subhi. Nah, ada artinya ya. Memang sengaja saya kasih arti. Nah, di sini awal mula tanda wahyu itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni adalah ru'ya salih, mimpi yang baik. Mimpi yang baik. Nanti dalam kitab riwayat masih Imam Bukhari juga dalam kitab At-Tafsir, kitab At-Tafsir itu menyebutkan ru'ya shadiqah. Ru'ya shadiqah, tapi dalam kitab yang ini ya Sahih Bukhari ini menyebutkan ru'ya salih. Nah, adapun dalam riwayat tadi Imam Bukhari yang lain disebut dengan ru'ya shadiqah, mimpi yang benar. Artinya mimpinya itu bukan mimpi kosong. Ya. Mimpinya itu ada. Ya benar-benar kan berbeda mimpi orang sekarang, iya kan? Benar mimpinya, tapi nanti mimpinya itu ada perbedaan antara mimpinya para nabi. Orang sekarang berbeda dengan mimpinya sekalipun mimpi itu adalah suatu kebenaran. Nah, disebut dengan mimpi shadiqah atau mimpi yang shalih. Finnaum pada saat tidur. Ini finnaum pada saat tidur itu maksudnya begini apa Ibu? Ingin menegaskan bahwa awal wahyu turun itu Rasulullah bukan dalam keadaan terjaga. Ini awal. Jadi ini prosesnya itu selama 6 bulan. Jadi selama 6 bulan kurang lebih itu Rasulullah mengalami mimpi ini. Ya, selama di dalam tidurnya itu datang, nanti perhatikan, fakana la yura illa ja'at mithla falaqis subhi. Datangnya itu seperti cahaya subuh atau cahaya fajar. Pertanyaannya, lagi-lagi kenapa diumpamakan seperti mithla falaqis subhi? Enggak ambil yang lain aja. Pernah kan? Saya pernah bilang kenapa Rasulullah SAW mengambil contoh seperti dentingan lonceng. Seperti dentingan lonceng. Sudah saya jelaskan, sudah selesai. Bisa buka lagi catatan kalau yang mencatat. Nah, ini pun sama. Kenapa seperti falaqis subhi, seperti cahaya fajar? Cahaya fajar itu muncul di siang hari atau di kegelapan? Di kegelapan. Maksudnya apa? Muncul di kegelapan itu ingin menunjukkan tidak ada keraguan. Kan kalau kita lihat cahaya fajar kan nggak bisa meninggalkan keraguan. Jadi istilahnya siang dan malam itu kan jelas perbedaannya. Ketika ada malam datang cahaya, ada cahaya, jelas itu ketahuan ini cahaya. Ini menunjukkan bahwa yang datang ini benar-benar adalah wahyu. Nggak boleh ragu di dalamnya. Jadi ini hal yang dialami oleh Rasulullah SAW. Dan kalau kita lihat kembali pada di atas ada kalimat min. Ada kalimat min paling ujung agak ke baris atas ada min. Min di situ menunjukkan sebagian. Nah, artinya apa? Tidak semua wahyu itu datang dalam keadaan mimpi. Jadi ini kita harus pahami juga. Oh, kan nggak dijelaskan min di situ apa. Cuman kalau kita lihat min di situ hanya dari wahyu. Dari wahyu nanti kan mencakupi semua. Tapi maksudnya min di sini adalah min yang menunjukkan sebagian. Sebagaimana pernah kita bahas juga tentang Al-Baqarah ayat ketiga itu, ya kan? Mimma razaqnahum yunfiqun. Min ma digabung menjadi mimma. Min sebagian, ma yang banyak. Sedekahkan dari separuh itu yang kami berikan kepadamu yang begitu banyak. Nah, ini baru kita belum masuk pada poin intinya. Ini masih perjalanan ceritanya periwayat. Ini cerita periwayatnya, ya. Rasulullah diceritakan lagi oleh para periwayat. Nah, belum masuk pada poinnya. Yang berikut, setelah Rasulullah SAW
menerima dalam keadaan mimpi itu, ya. Tsumma hubbiba ilaihil khala. Kemudian hubbiba ilaihil khala. Rasulullah kemudian mulai itu suka menyendiri. Ya, mulai menyendiri. Al khala. Hubbiba itu kalimat pasif, bukan kalimat aktif. Jadi beda antara kalimat pasif sama aktif. Di sini pasif. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah dibikin seperti demikian? Dibikin mencintai. Di sini kata para ulama, yang pertama ingin menunjukkan tidak diketahui apa penyebabnya, sekalipun segala sesuatu berasal dari Rasulullah. Yang kedua, ingin menunjukkan bahwa Rasulullah dibuat demikian itu karena ini berasal, menunjukkan bahwa sesuatu ini hubbiba, dibikin mencintai, menyendiri, karena ini bukan berasal dari manusia yang tidak tahu kejelasannya kenapa ini. Ini artinya ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Al-khala, diberi mulai suka menyendiri, ya, dengan ada mimpi itu Rasulullah mulai menyendiri. Wa kana yakhlu bi ghari Hira. Di mana Rasulullah menyendiri? Gua Hira. Ya, gua Hira. Nah, fayatahannatsu fihi. Dan mulai menyendiri, wa huwa ta'abbud. Nah, perhatikan di sini Rasulullah menyendirinya bukan hanya sekedar menyendiri. Kalimat wa huwa ta'abbud ini kalimat sisipan di dalam hadis. Ya, ini dalam hadis itu kalimat sisipan, artinya tidak disebutkan secara jelas ngapain. Cuman para ulama menyebutkan wa huwa ta'abbud, Rasulullah beribadah. Nah, ini kalau kita baca itu hadis disebutkan wahwa ini kalimat sisipan aja. Istilahnya saya menyampaikan kalimat demikian, Bapak Ibu menyampaikan ke orang, kan gak mungkin sama persis kan? Tapi akan menambahkan kalimat yang nanti menunjukkan esensi yang sama, senafas dengan apa yang saya sampaikan. Begitu. Jadi periwayat hadis itu makanya terkadang dari sahabat ini kok kalimatnya berbeda-beda, padahal esensinya sama. Begitulah yang dimaksudkan. Ini wahwa ta'abbud, kalimat sisipan aja, bahwa menyendirinya Rasulullah itu bukan hampa, tapi beribadah. Tapi ini juga pernah kan kita baca hadis, mulai menyendiri kalau mendapatkan kebaikan, mulai menyendiri, ya, menghindari dari hal-hal yang justru membuat kita itu sudah mendapatkan kebaikan. Kan kalau Bapak Ibu mendapatkan kebaikan, ada tanda-tanda kebaikan pada diri kita. Kalau enggak direspon dengan baik, nanti kebaikan itu akan hilang. Kalau orang sudah mendapatkan ada perasaan, misalnya, sampai kapan ini saya seperti ini? Merasa dirinya, wah ini saya ini kok banyak dosa ini, sampai kapan kayak begitu? Maka kalau kata Al-Quran itu cepat raih, ambil itu. Karena kesempatan yang datang yang sama itu akan datang, tapi butuh usaha yang lebih. Sama halnya dengan orang yang misalnya dia sudah tobat dari masalah misalnya judi, ya kan? Tiba-tiba mengulang lagi. Nah, pada saat dia mengulang, mau tobatnya lagi itu nggak semudah tobat yang pertama. Butuh hal yang lebih lagi. Jadi hati-hati itu. Sekalipun kita melakukan kesalahan lagi, walaupun diminta tobat lagi, tapi perhatikan, bukan masalah tobatnya, tapi butuh perjuangan yang lebih. Mungkin kemarin-kemarin gampang tobatnya, tapi di selanjutnya itu butuh lagi kelebihan. Nah, itu dia. Zawatil adat, dalam beberapa waktu. Nah, ini dia kata para ulama. Di sini perbedaan berapa lama Rasulullah menyendiri, Pak? Di Gua Hira berapa lama? Nah, selama ini kan kita tahu cuman wahyu turun di Gua Hira. Nah, pertanyaannya berapa lama Rasulullah di Gua Hira? Udah pernah dengar belum, Pak? Jawab, Pak. Jangan mengarang. Baik, di sini ada perbedaan ulama, tapi mereka sepakat yang pertama, yang tidak dipastikan karena zawatil adad, jumlah yang tidak menentukan.
Tidak menentukan dalam artian tidak ditentukan berapa lama Rasulullah itu, ya ini yang dimaksudkan tidak mengetahui secara pasti berapa lama itu adalah berapa lama ia kembali mengunjungi keluarganya. Karena nanti kita lihat, ya, kalau kita lihat di sini kan arti terjemahannya kan kembali menemui keluarga. Tapi yang kembali bertemu dengan keluarga ini yang tidak diketahui secara pasti berapa lama. Tapi lamanya Rasulullah di Gua Hira itu secara umum para ulama mengetahuinya, yaitu selama 1 bulan. Selama 1 bulan. Nah, lamanya karena peristiwa itu terjadinya kapan? Ada. Bulan apa? Gitu. Ayo Pak. 2 bulan lagi nih kita memasuki bulan itu. Hah? Ramadan. Terjadi kan di bulan Ramadan. Masa lupa Pak? Kan sering disampaikan para ustadz itu. Al-Quran turun di waktu tertentu, waktu menjadi mulia. Turun di hari tertentu, hari menjadi mulia. Turun di bulan tertentu menjadi bulan mulia. Turun di tempat tertentu menjadi bulan mulia. Kenapa puasanya di bulan Ramadan? Karena salah satunya bulan Ramadan adalah bulan di mana turunnya Al-Quran. Nah, baik ya. Nah itu dia. Qabla an yanzi'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidzalika thumma yarji'u ila Khadijah fayatazawwadu limithliha. Nah, itu bisa dibaca ya. Di sini setelah Rasulullah mulai menyendiri, ya, kadang pulang bertemu keluarganya, ya, kadang bertemu dengan kembali ke rumah Khadijah, tiada lain hanyalah untuk apa? Bekal makannya, minumnya selama sebulan di Gua Hira. Jadi Rasulullah itu sekalipun nabi, tapi juga manusia kayak kita juga butuh makan, ya kan? Butuh makan. Rasulullah sholat, kita harus sholat. Jangan sampai, oh saya mah tingkat saya udah ma'rifah, nggak perlu sholat. Rasulullah itu sholat terus. Hebatan mana ente sama Rasulullah? Rasulullah itu surga sudah dijamin, ya, kesalahan dijaga. Sebagai orang pertama yang buka surga, gak bakal orang masuk kecuali Rasulullah yang dahulu. Nah itu aja masih sholat. Perang masih menggunakan baju besi. Karena beliau tahu saya manusia sama kayak yang lainnya. Kan sering saya katakan Rasulullah itu kalau minta bisa Pak. Ya Allah jaga saya supaya itu anak panah gak tembus badan saya. Ya Allah jaga saya supaya pedang itu gak bisa melukai saya. Itu bisa terjadi. Tapi Rasulullah itu tidak egois. Rasulullah itu gak egois Pak. Dikisahkan tuh Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam kenapa tidak terlalu banyak meminta untuk terhadap dirinya dalam hal-hal yang mengancam jiwanya. Kalau perang kan Rasulullah tinggal mengatakan, ya Allah saya pengen menang ya Allah. Kan bisa aja Allah kun fayakun terjadi. Tapi ternyata Rasulullah ada satu yang Rasulullah inginkan, yaitu apa? Doa untuk para umatnya. Tuh. Rasulullah nggak egois tuh Pak. Kalau mau aja perang Badar itu, perang Uhud itu selesai itu, nggak perlu capek-capek itu. Perang Khandak itu, perang Parit itu nggak sampai kayak begitu. Tinggal aja Rasulullah minta. Nggak harus juga sampai disakiti. Memang karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tuh kan masih ingat kan mainan Rasulullah itu apa? Bulan terbelah. Coba tuh Pak, mainannya Rasulullah belah bulan. Ada nggak orang yang mainannya belah bulan Pak? Nggak ada. Dan itu terbukti. Pak Untung mainannya apa Pak Untung? Hah? Masya Allah, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjut hadisnya. Ya. Hatta ja'ahul haqqu wa huwa fi ghari Hira'in faja'ahul malak faqala. Nah, insyaallah. Baik, kita perhatikan.
Jadi Rasulullah sebelumnya lagi pulang kembali ke keluarganya, ke istrinya, minta perbekalan, sampai akhirnya datanglah suatu yang hak. Kalau tadi shadiqah itu kebenaran, walaupun itu kebenaran mutlak, tapi masih bisa disanggah oleh beberapa orang, masih ada keraguan di dalamnya. Makanya Abu Bakar As-Siddiq itu seakan dengan kata shadiqah. Nah, di al-haq, kalau al-haq itu kebenaran, tapi kebenaran mutlak yang tak bisa disanggah dari segi apapun, tidak bisa. Karena al-haq di sini yang dimaksudkan adalah wahyu. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Nah, itu dia. Wahwal. Nah, perhatikan kalimatnya, hadisnya Bapak Ibu. Ini agak sedikit kalau orang baca dengan teliti, ya, akan muncul lagi itu ada permasalahan. Ya, permasalahan bagi yang nanti tidak teliti bacanya, ya, tidak paham ilmu hadis. Karena kita lihat sampai akhirnya, saya baca terjemahannya, sampai akhirnya datanglah suatu yang hak atau sesuatu yang hak kepada beliau saat berada di Gua Hira. Perhatikan kalimat lanjutannya. Lalu satu malaikat mendatanginya seraya berkata. Artinya apa? Di sini terkesan ada dua peristiwa. Peristiwa pertama datang wahyu, ya kan? Peristiwa kedua datang malaikat. Kalau orang nggak cermati hadis ini, ya, nggak pahami hadis ini, terkesan datang duluan wahyu, baru datang malah, ya kan? Coba lihat itu dari segi bahasanya aja. Hatta ja'ahul haqqu, ya, wa huwa fi ghari Hira, sampai datang kebenaran itu. Faja'ahul malak, kemudian. Nah, itu fa di situ menyatakan kemudian. Kalau Bapak Ibu bahasa Arab standar, fa itu menyatakan kemudian. Maka seolah-olah wahyu duluan turun, datang wahyu, lalu baru datang malaikat. Ternyata tidak seperti itu. Hadis ini kalimat faja'ahul malak, kalimat huruf fa di situ menunjukkan, bukan menunjukkan urutan, tapi ingin menjelaskan kalimat sebelumnya, yaitu hatta ja'ahul malak, hatta ja'al haq, sampai datang. Jadi fa itu kalimat penyambung di dalam bahasa Arab ada 3. Ada huruf fa, ada huruf waw, ada huruf thumma. Ini kalimat penghubung. Tapi kalau fa itu bersamaan. Ya, misalnya mengatakan dakhalal Ustadz Untung fa, fadakhala Ustadz Haryadi misalnya. Itu artinya maksudnya bersamaan. Jadi indahnya Al-Quran hadis, udah paham ini, udah tahu nih kalau pakai kalimat wow itu nanti ada jeda, seolah-olah nanti masuk dulu satu, tunggu beberapa lama kemudian baru masuk satu. Kalau summa itu jaraknya lebih jauh lagi, ya. Jadi kalimat di sini ingin saya tegaskan, ini maksudnya bersamaan, karena turunnya wahyu itu bersamaan dengan turunnya malaikat. Nah, oke. Kita lanjut. Baik. Nah, lalu malaikat itu berkata, faqala. Malaikat berkata kepada Rasulullah, faqala ikra. Ikra, apa arti ikra? Bacalah. Baik. Kalimat pertama, maka Rasulullah mengatakan ma ana biqari. Kita bahas dulu kalimat ini dengan jelas. Yang sering Bapak Ibu kalau dengar kalimat ikra, ini versi lengkapnya, ya. Kata Rasulullah, ma ana biqari. Saya tidak bisa baca. Bapak Ibu kalau belajar bahasa Arab, huruf ma di situ bertanya, bukan mengingkari. Ma ismuka, siapa namamu? Kan ma, ada ma itu.
Masmuk. Siapa nama Anda? Ma hadza, apa ini? Itu kalimat ma fungsinya bertanya. Bertanya. Nanti kita lihat ini, ma di sini ada makna lagi. Lihat. Tapi ma di sini berubah maknanya, bukan lagi bertanya. Ya. Tapi ma berubah di sini menjadi penafian, menolak. Di mana letak menolaknya? Karena ada huruf ba yang bersanding dengan kalimat qari. Ada enggak? Ma ana bi qari. Huruf ba di sini ketika bersanding dengan ma di dalam satu kalimat, maka berubah makna yang tadinya bertanya menjadi penolakan, menafikan. Surah At-Tin ayat yang terakhir. Alaisallahu bi'ah. Nah, alaisa bertemu dengan huruf, perhatikan, alaisallahu bi'ah kamil. Bertemu maka menjadi suatu penegasan. Enggak usah ragu, benar-benar Allah itu maha adil. Maha adil, enggak usah diragukan lagi. Itu penegasan. Kembali ke sini ke hadis. Fa'akhadhani faghattani hatta balaghani minni al-jahda thumma arsalani. Lalu dia mendekapku, memegangku, memeluk hatta balaghani al-juhda, sampai kepayahan. Ya, thumma arsalani, lalu dia melepaskannya. Dan peristiwa ini selama tiga kali. Di bawah sengaja saya tulis 3 kali biar kita nggak mengulang kalimatnya, redaksinya sama. Peristiwa ini terjadi 3 kali. Nah, kita lihat baik-baik, Pak. Ketika Rasulullah kalimat pertanyaan sama, jawaban yang sama selama tiga kali. Ya, Rasulullah mengatakan ma ana biqori. Kenapa Rasulullah tetap konsisten dengan jawabannya ma ana biqori? Ini ada hikmah yang luar biasa yang sampai sekarang. Hikmah pertama, Rasulullah itu disebutkan adalah ummi. Apa itu ummi? Tak bisa menulis, tak bisa membaca. Ummi. Ummi itu artinya nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Tapi perhatikan Bapak Ibu, sekalipun nggak bisa baca, nggak bisa tulis, dalam artian bukan bodoh. Kalimat kasarnya begitu. Kan banyak Pak ya, orang yang hebat, nggak bisa tulis, nggak bisa baca, tapi hebat-hebat banyak. Nah, Rasulullah pun demikian. Kenapa Rasulullah konsisten dengan kalimat ma ana biqori? Yang pertama, satu, khawatir kalau Rasulullah mengatakan ya udah sini apa yang harus saya baca, nanti akan ada fitnah di masa datang. Wajar, dia bisa baca, maka dia bisa merekayasa Al-Quran. Karena bisa baca, bisa tulis. Ini hikmah pertama. Ya. Yang kedua, bisa kita melihat bahwa ini konsistensi Rasulullah, bahwa saya benar-benar nggak bisa baca, ingin menunjukkan saya itu nggak bisa merubah itu ayat Al-Quran karena nggak punya kemampuan untuk merubahnya. Karena jangankan untuk tulis, baca aja kagak bisa. Nah, itu dia ya. Ini salah satu hikmah kenapa Rasulullah mengatakan saya nggak bisa baca sampai sekarang, ingin menunjukkan bahwa hadis atau ayat itu nggak bisa dirubah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita kembali dulu ke sini. Nah, ini sepertinya, nah, ada yang terpotong sedikit. Nah, ini penggalan kedua Bapak Ibu ya. Ada satu yang saya lupa. Ini kelewat ini. Ini kerjanya baru kemarin, Pak. Kerjanya dalam keadaan puyeng-puyeng juga, dalam keadaan sakit. Ini kita kelewat satu. Mohon maaf. Nah, ini seharusnya ada jawaban Rasulullah, ada peristiwa selanjutnya ketika Rasulullah mengatakan ma ana biqori, itu ada peristiwa selanjutnya, yaitu kelanjutan ayat 3 ayat turun itu. Ya. Nah, seketika Rasulullah mengatakan ma ana biqori, yang setelah itu apa kata Jibril? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perhatikan Bapak Ibu. Tadi kalimatnya baru hanya sebatas Iqra. Iqra, bacalah.
tapi Rasulullah masih mengatakan saya tidak bisa baca. Tapi ketika, perhatikan Bapak Ibu, ketika Jibril mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Muhammad baca, jangan baca menggunakan kemampuanmu atau pengetahuanmu, ya, tapi bacalah karena Rabbmu. Nah, baca karena Rabbmu yang membimbingmu, yang menjaga engkau dari kecil, yang mengajarkan umatmu yang ummi, yang tidak bisa baca menjadi bisa baca. Baca karena Rabbmu. Artinya apa, Pak? Ini hikmahnya untuk kita apa? Tidak ada yang mustahil kalau kita pastikan itu ada bimbingan Allah di dalamnya. Bapak Ibu alhamdulillah udah bisa baca Al-Quran, udah kenal itu alif, udah kenal ba, udah kenal ta, udah kenal sa, udah bisa baca, udah tahu barisnya ini a, ini u, ini i, udah tahu ini an, in, un, udah tahu hukumnya. Tapi perhatikan, kenapa belum mau baca Al-Quran dengan baik dan benar? Kenapa belum mau hafal Al-Quran? Padahal Rasulullah itu nggak bisa baca sama sekali, Pak. Tapi bisa baca. Kenapa? Karena ada kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau kita mau terjemahkan lebih mudah itu begini. Muhammad, jangankan untuk baca, menciptakan kamu aja dari segumpal darah itu mudah bagi kami. Apalagi hanya sekedar yang tadi tidak bisa baca menjadi bisa baca. Itu mudah, sangat mudah bagi Allah. Ada manusia sekarang bisa menciptakan manusia komplit. Maksud saya ada fisiknya, ada akalnya, ada ruhnya, ada yang bisa. Mungkin sudah ada robot, tapi nggak ada ruhnya. Ada manusia yang bisa menciptakan. 3 komponen ini harus ada. Akalnya, ruhnya, fisiknya. Ada 3 komponen ini? Nggak ada. Tapi perhatikan Bapak Ibu. Kata Allah, itu yang manusia di muka bumi yang tidak akan bisa melakukan aja mudah bagi Allah. Apalagi hanya sekedar buat bisa baca. Rahasianya apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca karena Allah. Jadi kalau menghadap Al-Quran, jangan baru lihat Al-Baqarah, panjang juga. Lah itu mah udah nggak bakal jalan. An-Naba 40 ayat banyak juga. Udah kalau udah begitu nggak hafal-hafal itu. Tapi coba itu hadir Bismillah. Itu akan diberikan kemudahan. Makanya saya katakan bahwa orang bisa dan tidak bisa itu karena poin 1, karena orang bisa dalam sekali, orang kadang kan sekali baca, 2 kali baca itu langsung hafal, kan ada tuh. Ya. Itu bukan karena kehebatan dia, Pak. Tapi karena ada rahmat Allah di dalam. Karena ada bimbingan Allah. Karena kita sama-sama manusia punya potensi yang sama. Jadi apa yang membuat kita, kan banyak contoh. Ada orang buta hafal Al-Quran. Ada orang yang kekurangan, orang spesial. Ya, saya sebutkan kalimat yang lebih lembut. Orang spesial itu kan bisa hafal Al-Quran. Kenapa kita yang sehat tidak? Nah itu dia. Jadi ketika Rasulullah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau Bapak Ibu buka Al-Quran, wallahi itu kalimat bismi di situ berbeda. Ya. Kalimat Iqra bismi rabbikal, kalimat bismi kalau lihat Al-Quran, itu kalimat bismi dengan bismillah yang lainnya itu berbeda. Sama-sama bismi. Coba lihat aja tuh. Di awal ayat, di awal surah kan ada kalimat bismillah ya. Ada kata bismi di situ. Kalau dilihat, bisminya itu nggak ada alif. Tapi kalau bismi yang dimaksudkan di dalam hadis, saya lupa tulis, nggak kemasuk, lupa. Itu ada alif, berdiri tegap alif. Silakan lihat itu. Ada huruf ba, langsung alif, tegap. Ada nggak tuh? Di ayatnya, ayat pertama itu. Ada kan? Ada alif tegap nggak? Setelah Iqra bis, ada alif tegap nggak? Ayo coba dibuka dulu biar nggak ngambang Bapak Ibu. Ada ya? Tapi coba lihat kalimat bismillah di atasnya. Kalimat bismillah di atasnya. Ada nggak alif di atasnya di kalimat bismi? Ada nggak?
Di awal surah itu kan paling atas dibuka dengan kalimat basmalah ya. Coba bandingkan kalimat bismi di awal ayat, di awal surah sama kalimat bismi di awal ayat surah. Iqra bis, di situ ada alif tegap. Di awal surah bismi tapi nggak ada alif. Nah, ini yang menunjukkan makna di dalam. Ternyata kalimat alif tegap di dalam ayat itu ingin menunjukkan kesan bahwa itu kalau di dalam ilmu tajwid kan dibaca panjang seharusnya kan? Seharusnya dibaca panjang itu. Mat alif itu seharusnya dibaca panjang kan? Nah, itu artinya panjang prosesnya ketika Rasulullah menerima wahyu itu. Tidak mudah Rasulullah menerima. Tidak hanya langsung malaikat mengatakan Iqra selama 3 kali, lantas terima wahyu. Tidak. Ternyata ada proses yang lebih dari itu. Di mana Rasulullah itu mengalami yang tadi saya katakan, mengalami kepayahan sampai diulang 3 kali, dan ada proses-proses yang lain di mana Rasulullah mengalami kesulitan. Nah, itu dia. Jadi poinnya bahwa ini poinnya intinya di sini bahwa satu, Bapak Ibu merasa kesulitannya di mana? Maka pastikan itu Bismi Rabbik atau Bismillah. Hadirkan Allah. Maka segala sesuatu yang tadi kita mungkin ini satu ayat ini nggak kelar-kelar ini, itu karena Bapak Ibu menggunakan kekuatan, menggunakan pengetahuan. Kalau sudah gunakan kekuatan, sudah gunakan pengetahuan, sudah gunakan metode atau cara, enggak juga hafal-hafal, maka coba perhatikan Bapak Ibu. Mungkin niat kita itu ada yang salah. Niatnya sudah benar, tapi di pertengahan niatnya berubah. Niatnya sudah benar dari awal sampai pertengahan, akhirnya niatnya berubah. Kan kadang begitu. Niatnya dari awal sampai pertengahan sampai akhir sudah benar, tapi prakteknya ketika praktek berubah niatnya. Sehingga terkadang tidak heran orang hafal ayat pertama sehari 2 hari hafal, 2 hari kemudian 3 hari kemudian lupa. Karena itu. Nah, ini kita lanjut. Nah, ini penggalan kedua dari hadis. Boleh lanjut ya Pak ya? Kita lanjut. Nah, ini terjemahannya. Baik, kita masuk. Faraja bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduhu fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha faqala zammiluni fazammaluhu hatta dhahaba anhu ra'u. Faraja, kemudian Rasulullah pulang bersamanya, dari peristiwa itu pulang bersamanya, maksudnya pulang membawa 3 ayat itu. Ya. Ataupun disebutkan pulang membawa kisah itu, kisah yang dialami. Lalu dalam keadaan yarjufu fuaduhu, dalam keadaan hatinya tuh gelisah, takut, ya. Lalu dia masuklah ke dalam rumah, ya, yakni ke rumah istrinya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, zammiluni, selimutin aku. Fazammaluhu, lalu diselimutilah hatta dhahaba anhu raw'u, lalu sampai hilanglah rasa takut itu, ya, hilanglah rasa takut tersebut. Nah, kita agak percepat ya Bapak Ibu ya, masih agak lumayan karena masih ada satu hadis yang belum saya masukin lagi ke sini karena ada korelasinya kedua hadisnya ini, ya. Faqala li Khadijah, Masya Allah, setelah diselimuti Khadijah berkata kepadanya, ya, dia berkata kepada Khadijah, maksudnya Rasulullah berkata kepada Khadijah, akhbaraha, mengisahkan yang tadi, laqad khasyitu, kata Rasulullah, sungguh bahwa saya sangat khawatir terhadap diriku sendiri. Maka perhatikan indahnya Rasulullah dalam keadaan takut. Khadijah bukan lagi bertanya ataupun membuat Rasulullah semakin takut, tapi justru membangkitkan semangatnya Rasulullah. Coba perhatikan di situ. Kalla wallahi ma yukhzikallahu abadan. Wahai Rasulullah, tidak akan itu Allah itu menghinakan engkau. Lantas seraya memujinya. Perhatikan, di situ disebut innaka latasilur rahim, karena engkau itu manusia yang suka menyambung tali silaturahim.
Wa tahmilul kalla, dan suka membantu orang yang dalam keadaan tidak bisa menyelesaikan permasalahannya. Itu surah ke-16 ayat ke-76 itu ada. Bisa lihat di situ ada ketemukan kata kalla di situ, menunjukkan orang yang tidak punya kemampuan, punya masalah, ya, itu disebut dengan kalla. Waqtaksibul ma'dum, dan engkau itu orang yang suka membantu fakir miskin. Perhatikan menariknya, kalimat fakir miskin diistilahkan dengan ma'dum. Pernah dengar kata ma'dum? Pernah dengar kata ma'dum belum? Tapi ini diistilahkan dengan fakir miskin. Ternyata ma'dum itu artinya orang yang sudah meninggal. Ma'dum itu orang yang sudah meninggal. Kenapa? Bisa juga diistilahkan dengan mu'dim. Tapi kalau ma'dum itu orang yang sudah meninggal. Kenapa diistilahkan dengan ma'dum? Karena begini, orang yang fakir itu, iya, itu disamakan dengan orang yang meninggal karena dia itu dari sisi usahanya sama kayak orang sudah meninggal, tak mampu berbuat apa-apa. Ternyata ma'dum itu kalimat yang isyaratnya lebih dari fakir. Jadi istilahnya artinya apa? Rasulullah jangankan fakir, yang di bawah fakir pun itu Rasulullah menolongnya. Itu yang di bawah fakir aja Rasulullah masih menolongnya. Begitu mulianya akhlak Rasulullah. Ya, wa taqri'ud dhaif, memuliakan tamu, wa tu'inu ala nawaibul haqq. Dan engkau selalu menolong, ya, selalu menolong orang yang dalam kebenaran. Nah, ini perhatikan. Di sini Khadijah menyebutkan semua kebaikan-kebaikan Rasulullah dalam kondisi Rasulullah keadaan takut atau punya masalah. Sama Pak, Bapak Ibu, kalau suami pulang dalam keadaan takut seperti terlihat dari raut wajahnya, badannya gemetar, apa yang Bapak atau Ibu lakukan terhadap suami? Kamu kenapa? Pulang-pulang meriang. Gitu kan? Hah? Kan saya udah bilang jangan kelamaan tuh, kan akhirnya apa? Pulang meriang. Kan Rasulullah berapa bulan, Pak? Sebulan kan? Di Gua Hira. Kalau suami nggak pulang sebulan, gimana tuh pulang? Langsung itu begitu pulang koper depan pintu, Pak. Tidak, Khadijah langsung mengatakan, memuji suaminya. Ini pun artinya apa? Orang yang kalau punya masalah, Pak, itu kita berikan kalimat motivasi terhadapnya supaya bisa meredam itu rasa takutnya. Jangan sudah takut dibikin takut lagi. Ya, udah pulang terlambat. Dari mana aja sih? Padahal juga baru terlambat sejam, Pak. Ditelepon gak diangkat-angkat lagi, tiba-tiba pulang meriang lagi. Udah gitu minta disiapin kopi lagi. Allah la quwata illa billah. Sabar ya Pak, begitulah ibu-ibu. Tadi kan ibu-ibu udah ngaku sendiri kan di belakang, maklum ya Pak Ustadz, ibu-ibu ngedumel mulu, cerewet mulu. Ya itulah fitrah ibu-ibu ya. Nah baik, nah itu dia. Nah ini dia ya. Baik. Fantalaqa bihi Khadijah. Setelah peristiwa tadi di rumah, Rasulullah kemudian mengajak beliau untuk bertemu dengan Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, putra paman Khadijah. Jadi Khadijah mengajak Rasulullah bertemu dengan Waraqah bin Naufal, yang dimana merupakan putra dari pamannya Khadijah. Ya. Pamannya Khadijah. Baik. Di mana ketemunya ini kita lihat. Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza ya bin Qusay. Nah, di mana ketemunya sama Khadijah? Baik, kita lihat. Khadijah binti Khuwailid bin Asad. Nah, ketemunya di Asad. Tapi menariknya bukan saja antara Khadijah dan
Waraqah bin Nawfal, ternyata Rasulullah pun sama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Ketemu. Tuh. Ya, bin Qusay. Jadi ternyata mereka ini dari paman, ya, Khadijah sama Waraqah ada hubungannya, dan kalau silsilah Khadijah dan Nabi Muhammad pun ketemu juga. Ketemunya di Qusay. Ya. Qusay bin Kilab, nanti naik lagi ke atas Kilab, ya. Nah, ini dia. Baik. Ini bercerita tentang siapa itu Waraqah bin Nawfal. Wa kana Imran qad tanassara fil jahiliyah. Ya, dia adalah orang Nasara, ya, di masa jahiliyah. Artinya dia orang yang berpegang teguh pada ajaran Nabi Isa alaihi salam. Wa kana yaktubu bil kitab bil Ibraniyah wa yaktubu minal Injil bil Ibraniyah. Dan dia menulis ya, kenapa Khadijah mengabarkan atau menceritakan, ya, Aisyah mengisahkan, mohon maaf, kan hadisnya tadi Aisyah, ya, mengisahkan bahwa menulis, bukan menghafal. Kenapa menulis? Karena tidak ada kitab-kitab di muka bumi ini yang bisa dihafal kecuali Al-Quran. Makanya disebutkan Waraqah menulis, gak bisa dihafal. Sekalipun ayat Al-Quran itu lebih banyak dari hukum-hukum atau ayat-ayat kepada nabi-nabi sebelumnya, tapi bisa dihafal. Nabi Musa berapa ayat ketika dia ke 10 ayat. Itu nggak hafal-hafal, Pak, 10 ayat. Al-Baqarah berapa ayat? 286. Bapak Ibu udah hafal kan? Alhamdulillah. 286 ayat hafal. Ini Nabi Musa kaumnya cuma 10 ayat kagak hafal-hafal itu. Hebat siapa coba? Hebat Bapak Ibu, 286 ayat hafal. Plus Al-Ikhlas. Iya kan? Al-Ikhlas 3 kali baca hatam itu. Nah, itu dia, ya. Ayyaktubu, disebutkan Masya Allah, karena kehendak Allah. Ayyaktuba. Wa kana syaikhan kabiran qad amiya. Nah, dan dia udah orang yang sepuh dan juga amiya, buta. Ya, faqala lahu Khadijah. Nah, maka Khadijah berkata kepada Waraqah, ya ibnu ammi, wahai anak pamanku, isma' min ibna akhika, dengarkan yang disampaikan oleh ponakanmu ini. Jadi Aisyah mengatakan kepada pamannya, maksudnya begini, wahai pamanku, dengarkan kisah anak dari ponakanmu. Anak ponakanmu, artinya selain ketemunya di Qusay tadi, silsilahnya selain ketemu di Qusay, ternyata Waraqah ini setara dengan bapaknya Rasulullah seumuran. Waraqah seumuran atau setara dengan bapaknya Rasulullah, Abdullah bin Abdul Muthalib. Makanya Khadijah mengatakan anak ponakanmu. Kan seharusnya kalau kita ponakan, kan harusnya silsilahnya lebih dekat kan? Ini silsilahnya jauh, ketemunya di Qusay. Dan disebutkan juga mereka ini seumuran. Nah, itu yang dimaksudkan, ya. Nah, ini kita agak percepat Bapak Ibu. Faqala lahu Waraqah, maka setelah disuruh dengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, maka faqala lahu ya ibna akhi. Waraqah berkata, wahai anak pamanku, madza tara, apa yang kamu lihat? Apa yang Anda ketahui? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara. Maka Rasulullah mengisahkan apa yang dilihatnya. Faqala lahu Waraqah. Setelah Rasulullah mengisahkan, maka Waraqah pun berkata, hadzan namus alladzi nazzalahu ala Musa. Ini namus.
yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa. Saya tanya, Bapak Ibu, masih ingat tadi enggak? Waraqah agamanya apa tadi? Nasrani. Pertanyaannya, kenapa dia enggak bilang kepada Nabi Isa aja? Tapi jauh banget ambil Nabi Musa. Jauh kan? Nah, di sini disebutkanlah. Kenapa yang pertama di sini disebutkan kenapa Waraqah mengambil istilah bahwa ini kepada Nabi Musa? Karena satu, hukum yang dibawa oleh Nabi Musa itu mencakupi semua. Yang kedua, Nabi Musa menundukkan siapa? Manusia paling bejat saat itu, Firaun, ya kan? Yang kalau Nabi Muhammad menundukkan siapa? Firaun umatnya siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya sampai abu yang sekarang. Iya, itu. Nah, dan yang berikut, kaumnya atau orang Yahudi, kalangan orang Yahudi, itu mereka meyakini Nabi Musa, namus yang turun terhadap Nabi Musa, mereka sepakat, nggak ada mereka menolak, mereka sepakat. Makanya disebut maghdubi alaihim. Mereka tahu kebenaran itu. Yahudi, mereka tahu kebenarannya. Mereka mengetahui akan datang Nabi setelah Nabi Musa atau setelah Nabi Isa. Mereka mengetahui hal itu. Ya. Nah, inilah yang mengatakan sehingga sedangkan kalangan Yahudi itu mengingkari Nabi Isa. Mereka sebagian mengingkari Nabi Isa. Orang Yahudi sepakat mereka terhadap Nabi Musa, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Musa, tapi kepada Nabi Isa itu sebagian dari mereka mengingkarinya. Makanya pada saat itu dia tidak menggunakan istilah hadan namus ala Isa. Tapi dalam riwayat yang lain disebutkan sebelumnya itu Khadijah sudah bertemu dengan Waraqah. Dalam sisi yang lain Waraqah mengatakan hadan namus yang diturunkan ini namus alladzi nazzala ala Isa. Ketika Khadijah hadir sendiri, Waraqah mengatakan ini namus yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kenapa? Untuk menghargai keyakinan yang saat itu dibawa oleh Khadijah, yaitu Nasara. Saat itu masih Nasara. Nah itu di sisi yang lainnya. Tapi di sisi yang ketika ada Rasulullah menggunakan istilah menggunakan Nabi Musa. An-namus. An-namus itu apa? An-namus itu artinya disebutkan, ada juga yang mengatakan rahasia. Rahasia tapi rahasia yang baik. Kalau rahasia yang buruk disebut dengan jasus. Kalau Ustaz Fuad tahu nih, kalau di pesantren itu ada tuh istilah namanya jasus. Jasus itu dia mata-matain kita. Tunggu aja ada salah, dia catat, Pak. Dicatat salahnya aja. Yang baik-baik, yang benar nggak catat dia. Supaya apa? Buat laporan. Ustadz Untung hari ini melakukan kesalahan, dilaporkan itu, Pak, diumumkan di semua itu. Nah itu jasus. Kalau namus, tapi ada juga ulama mengatakan tidak ada bedanya antara jasus dan namus. Karena yang dimaksudkan namus di sini adalah malaikat Jibril. Ya, itu yang dimaksudkan. Ya, baik, kita lanjutkan. Maka setelah Nabi Musa mengatakan, Waraqah mengatakan demikian, ya laitani fiha jad'an, laitini akuna hayyan idza yukhrijuka qaumuka. Duhai seandainya aku masih muda dan aku masih hidup saat engkau nanti diusir oleh kaummu. Ya laita, itu harapan yang tidak bisa terjadi. Misalnya surah An-Naba ayat terakhir itu. Ya laitani kun tuturaba, itu kan penyesalan menggunakan ya laitani. Itu istilah yang dimana orang kafir menyesal sekiranya setelah dilihat hewan-hewan dihisap, hewan aja dihisap, baru dia mengatakan sekiranya saya menjadi tanah aja itu lebih baik. Nah, Waraqah pun mengatakan hal yang sama, ya. Baik, kita agak percepat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah mendengarkan apa yang disampaikan oleh
Warqah, kamu akan diusir. Maka Rasulullah bertanya, au mukhrijiyahum, apakah saya akan diusir oleh mereka? Ingat, pertanyaan Rasulullah ini bukan Rasulullah hanya sekedar bertanya, tapi Rasulullah heran aja. Rasulullah heran. Kenapa? Karena tidak ada alasan bagi mereka untuk mengusir Rasulullah. Di mana? Karena Rasulullah sebelum turun wahyu semua sepakat, ini adalah manusia paling jujur. Berdagang gak pernah dusta, jujur. Dan semua orang mengenal kebaikan Rasulullah. Tidak ditemukan, ini belum dinobatkan, dinisbatkan menjadi nabi. Ini belum. Mereka sepakat, orang Quraisy itu sepakat, ini manusia paling jujur, manusia paling baik, tidak pernah ditemukan selubang jarum kesalahannya. Makanya Rasulullah mengatakan, heran, tidak ada alasan bagi mereka untuk mengusir saya. Sebagaimana Khadijah pernah memuji kan, kamu itu orang yang begini dan begitu. Nah, itu dia. Qala na'am, iya, kata Warqah, iya, mereka pasti akan mengusirmu. Lam ya'ti rajulun qattun bimithli ma ji'ta bihi illa udiyah. Di sini orang yang datang seperti Anda membawa hal yang seperti kamu itu pasti akan ada permusuhan. Pasti. Kenapa? Di mana letak permusuhannya? Karena mereka akan dipalingkan dari kebiasaan mereka menyembah berhala. Itu akan dipalingkan semua. Nah, disinilah munculnya istilah Waraqah mengatakan ada permusuhan di antara mereka dan tidak ada jalan lain bagi Rasulullah kecuali melawan. Nah, kalau melawan berarti akan muncul permusuhan. Gitu, Bapak Ibu coba, kita kajian begini Pak, mohon maaf, kita kajian begini, orang aman-aman aja Pak. Tapi coba Bapak mulai dakwai itu, masuk pada politik, pasti diserang. Ini udah terjadi. Bapak masuk pada ekonomi, pasti diserang. Udah di masjid aja sana zikir, iya kan? Karena nggak mengganggu mereka, karena nggak memalingkan mereka dari kebatilan ke hak, maka tidak akan dimusuhi. Tapi coba Bapak Ibu setiap hari itu non-stop baca Al-Quran, mereka sanjung kita. Tapi coba mulai masuk pada dunia mereka, pasti dimusuhi. Nah, itu dia. Nah, itu ya. Di sini disebutkan wa in yudrikni yaumuka ansaraka nasran mu'azzaran thumma lam yanshab waraqa aytufiya wa fataral wahyu. Nah, seandainya jika aku masih ada saat kejadian itu, pasti akan aku menolongmu dengan sekemampuanku. Ya, mu'azzaran itu seakar kata dengan izar, sarung. Sarung. Kalau Bapak pakai sarung, asal pakai atau dikuatkan itu? Dikuatkan, takut melorot. Nah, mu'azzaran itu benar-benar dipastikan akan menolong sekuatnya. Tsumma lan yanshab. Nah, tak lama kemudian berselang waktu Waraqah ya antufia meninggal. Jadi dari peristiwa itu disebutkan Waraqah meninggal wa fataral wahyu. Pada saat itu mulai putuslah wahyu. Selama berapa lama wahyu berikut turun, Pak? 3 tahun. Apa hikmahnya dari selama 3 tahun? Enggak besoknya langsung turun lagi, untuk memberikan kesiapan bagi Rasulullah SAW untuk siap menerima wahyu berikut. Bapak bayangkan enggak? Hari ini takut melihat peristiwa itu, besok alami lagi. Kira-kira gimana tuh? Bisa depresi, bisa jadi gila. Bukankah Rasulullah pulang dengan keadaan takut? Ya kan? Bapak alami itu. Hari ini takut di kantor luar biasa, besoknya lagi ditakutin lagi itu. Coba gimana kondisi kejiwaan kita? Itu akan berpengaruh. Makanya salah satu hikmah di sini, ya, fataral wahyu, terputus wahyu ini bukan lagi wahyu nggak turun, tapi memberikan kesiapan bagi Rasulullah SAW untuk menerima wahyu berikut. Wahyu berikutnya apa? Pak Untung, bukan sholat Pak. Sholat itu 1 tahun sebelum hijrah.
Surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang bergelumut selimut. Qum fa'anzir, bangkit, fa'anzir, dan berikan peringatan. Nah, itulah makanya disebut dengan istilah dakwah. Kan ada dakwah secara diam-diam dan dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara diam-diam selama 3 tahun. Maka turunlah surah Al-Mudaththir itu. Fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Rabbmu. Wa thiyabaka fatahhir, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu itu bersihkan, sucikan. Maksudnya apa? Ini kalimat kiasan. Kalau hanya sekedar bersihkan pakaian, mereka pakaiannya udah bersih. Tapi dimaksudkan pakaian adalah jiwa itu. Ya, tinggalkan itu maksiat segala macam, tinggalkan itu berburuk sangka, tinggalkan judi, tinggalkan segala macam itu pengaruh yang berpengaruh pada jiwa. Warruja fahjur. Warruja, arruja itu apa arti arruja? Ya, arruja, coba dibuka surah Al-Mudaththir. Ini menarik. Saya ingin sampaikan satu hal dulu nih. Ini terkait dengan fenomena sekarang, Mbak. Terkait dengan fenomena sekarang. Al-Mudaththir surah 74, Pak. Ayat kelima. Ada kata ar-rujaza. Apa artinya? Meninggalkan? Ayat kelima ya. War-rujaza fahjur. Nah, itu terjemahannya, Pak. Ar-ruja itu meninggalkan berhala. Ar-rujaza itu punya arti dua. Satu, itu dimaksudkan adalah berhala. Yang kedua, azab. Pertanyaannya, korelasinya di mana? Jauh itu, Pak. Kalau kita lihat kan, jauh itu. Ternyata maksudnya begini. Penyebab azab turun itu karena berhala. Maka kita perhatikan musibah di mana-mana yang terkadang dipandang ada orang ini ujian, tergantung kondisi iman masing-masing. Ini ujian, ini musibah, ini azab atau teguran. Maka pastikan itu ada berhala di dalam sehingga mustahil Allah menurunkan tanpa ada sebab. Ingat, ada hukum sebab akibat. Warrujaza fahjur. Azab turun itu karena ada berhala. Baik ya Bapak Ibu, itu yang terkait tadi surah Al-Mudaththir itu ayat selanjutnya hadis selanjutnya. Itu kan dikisahkan itu Rasulullah SAW ya ketika berjalan. Ini saya kisahkan sedikit Pak ya. Berjalan di siang hari, di bolong hari. Kalau kita buka hadisnya, itu lagi berjalan tiba-tiba Rasulullah itu, bayangkan Pak. Di peristiwa pertama takutnya minta ampun. Di peristiwa kedua sampai 3 tahun itu Rasulullah, bayangkan Mbak, kalau peristiwanya malam itu wajar. Kalau ada rasa takut-takut, kayak ada rasa yang aneh-aneh di malam hari itu wajar. Tapi ini di siang hari Pak. Rasulullah ketika berjalan arah pulang Pak, tiba-tiba atau misalnya ya Pak Untung ya, di siang bolong Mbak, berjalan, tiba-tiba ada orang yang panggil. Nggak ada orang di samping kiri kanan, sepi. Ya, sepi, nggak ada orang. Ya, nggak ada rumah pula. Jalan, tiba-tiba ada orang yang manggil. Pak Untung, Pak Untung. Siang bolong. Ini siang bolong Mbak. Dipanggil. Pak Untung nengok ke kanan, tak ada orang, sepi. Jauh memandang, tak ada siapa-siapa. Nengok ke kiri pun sama. Nengok ke depan, ke belakang. Nggak ada, tapi selalu manggil Pak Untung, Pak Untung. Gimana perasaannya itu? Dan suara itu terasa dekat. Di siang bolong, kata ibu pun sama Bu. Di dapur lagi masak-masak. Ibu, kok gak ada orang? Ternyata Rasulullah begitu nengok ke atas Pak, itu melihat sosok malaikat Jibril yang duduk di langit, yang duduk duduk kalau kayak Pak
duduk bersila, ya, di antara di langit itu, menengok ke atas begini. Nah, bapak ibu pun sama, nengok ke atas begini. Pak Untung, Pak. Siang bolong Pak di atas itu kayak begitu. Bagaimana perasaannya tuh? Tuh coba, seandainya peristiwa pertama dan kedua dalam jeda hanya sehari, bagaimana kejiwaan Rasulullah itu? Itulah salah satu hikmah tadi itu. Selama 3 tahun berikan kesiapan dulu. Disitulah turun itu. Ya ayyuhal muddatsir, 5 ayat itu turun. Maka Rasulullah pun pulang, Pak. Pulang di situ, maka disitulah Rasulullah disebutkan itu zammiluni, zammiluni. Jadi kalimat zammiluni itu ada 2 peristiwa. Peristiwa ayat pertama sama ayat kedua itu. Rasulullah masih minta diselimutin lagi itu. Tapi perhatikan Bapak Ibu, di sini menariknya, ketika Rasulullah pulang, begitu pulang itu bertemu dengan istrinya dalam keadaan yang takut, itu hilang separuh rasa takutnya itu hilang. Begitu disanjung-sanjung, dipuji oleh Khadijah, hilang semua permasalahannya. Bapak pun sama, pulang dalam keadaan ketakutan. Lihat istri, bagaimana rasa takutnya, hilang atau bertambah rasa takutnya? Tambah stres. Kata bapak tambah stres. Udah pulang marah, pulang dalam keadaan takut, punya masalah. Bapak ibu di rumah malah makin marah lagi. Jadi lihat istri pun malah makin genak dah. Nah, itulah yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ya, kita cukupkan pertemuan kita ini, udah selesai fatrul wahyu. Ya, wahyunya terputus, dan itu sudah saya lanjutkan di hadis yang kedua, hadis keempat ya. Nanti kita akan lanjutkan dengan hadis yang insyaallah jauh lebih panjang. Jauh lebih panjang. Tapi insyaallah besok kita ganti. Saya membayar utang saya yang semalam. Semalam karena nggak hadir, ya saya ganti. Ya karena qadar Allah, Allah belum mengizinkan untuk hadir. Jadi mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu yang punya semangat datang, tapi saya coba hubungi Ustadz Fuad, tapi Ustadz Fuad juga lagi di luar. Ya. Saya mau hubungi Pak Untung tapi nggak punya nomornya. Jadi ulah insyaallah. Tadi diceritakan seolah-olah malaikat Jibril itu tidak sama datang dengan wahyu. Kalau menurut yang cerita yang lalu-lalu ini kita dengar, wahyu itu dibawa oleh malaikat Jibril itu sendiri. Mana yang benar? Iya, makanya tadi saya katakan bahwa kita perhatikan kalimatnya, ya. Faja'al haqqu wa huwa fi ghari hira'in faja'alhul. Nah, kan saya tegaskan itu ada huruf fa. Faja'alhul malak. Fa di situ datanya bersamaan, Mbak. Kan tadi saya berikan perumpamaannya, kalimat jadi faja'alhul malak, maka lalu datang, itu maksudnya bukan ayatnya turun baru datang Jibril, tidak. Tapi kata para ulama, faja'alhul malak, lalu datang malaikat ini bukan menunjukkan urutan wahyu baru malaikat, tapi ingin menjelaskan wahyu itu. Jadi memang yang Bapak maksudkan itu benar, itu benar. Datanya bersamaan, karena datanya wahyu itu nggak mungkin wahyu itu datang kalau nggak dibawa oleh malaikat. Jadi kalimat, maka yang penting itu nanti kalau Bapak kapan-kapan bukalah namanya kitab Al-Furuqul Lughawiyah. Itu kitab perbandingan bahasa di dalam Al-Qur'an supaya kita pahamin, oh huruf fa ini maksudnya apa. Huruf misalnya basyara yubasyiru sama istibsyar maksudnya apaan? Misalnya saya kasih contoh sedikit, Pak, ya. Basyara memberikan kabar gembira kepada orang lain, dan itu kita mampu menunaikan. Tapi kalau istibsyar atau yastabsyiru itu ingin menyampaikan kabar baik tapi tak sanggup. Contoh surah Ali Imran ayat 169 sampai 171. Perhatikan, farihina bima atahumullah. Di sebelumnya, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kira orang yang meninggal itu di jalan Allah itu mati. Bal ahyahum inda rabbihim yurzaqun. Tapi Allah memberikan rizki di dalamnya. Jadi mereka itu hidup. Maka perhatikan kalimat lanjutannya.
Farihina bima atahumullah min fadlih, mereka bergembira dengan nikmat yang Allah berikan. Wa yastabshiruna bima lam, mereka ingin sekali memberikan kabar kepada orang yang masih hidup, tapi bisa enggak? Enggak bisa. Nah, itu pentingnya Pak. Jadi maksud saya, ini kita kalau Bapak mungkin agak membaca hadisnya, konteksnya kayak seolah-olah menunjukkan urutan, buka lagi itu, tanya pada para ulama, ini maksudnya apaan? Sehingga kita enggak ada kerancuan dalam memahami hadis. Karena hadis ini menjelaskan, walaupun secara tekstual kesannya berurutannya, wahyu turun dulu, baru Jibril, tidak seperti itu maksudnya. Tapi yang dimaksudkan adalah ada kata kunci di situ. Fa, ada huruf fa yang menyatakan datang bersamaan. Artinya wahyu itu nggak bisa turun kalau malaikat Jibril nggak datang. Nah, itu ya Pak ya. Jadi itu yang saya maksudkan. Baik, ada lagi? Lah, baik, cukup ya. Insyaallah sekali lagi, insyaallah besok kita lanjut dengan pembahasan kita yang semalam yang tertunda. Insyaallah besok waktunya lebih panjang karena memang juga saya mungkin udah qadar Allah juga Pak. Karena nanti bahas tentang materi yang semalam itu karena saya pikir waktu cuma 45 menit itu nggak cukup. Insyaallah besok harus lebih siap lagi dan kalau bisa snacknya juga lebih Pak ya. Karena butuh waktu yang lebih lama lagi. Insya Allah ya. Baik. Baik ya, sepertinya kopinya udah mulai dingin Pak, udah menjadi beku kopinya. Maka kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.